Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Bengkel Sepeda dan Motor Pak Tarjo. Hari ini saya akan berbagi informasi ya buat teman-teman subscriber maupun penonton yang ada di YouTube. Berapa sih cara ideal penggantian oli pada sepeda motor kalian? Kita akan berbicara mengenai sepeda motor yang masih normal ya. Yang normal itu seperti apa, yang tidak terjadi rembesan oli maupun tidak terjadi kerusakan pada mesin, yaitu oli masuk ke dalam pembakaran. Nah, untuk ideal penggantian pada sepeda motor sendiri itu bisa berpatokan pada odometer sepeda motor kalian. Nah, berapa ukuran kilometer patokan dari penggantian ideal oli? Untuk dari standar pabrikannya sendiri menganjurkan di angka 1.500 hingga 5.000 km untuk penggantian. Kenapa jarak yang sangat panjang? Karena setiap motor, setiap jenis oli yang mereka pakai itu sangat berbeda-beda ya teman-teman. Bisa diperhatikan, untuk ambil umumnya jangan diambil pusing teman-teman. Bagi kalian yang memiliki sepeda motor dengan pemakaian yang sangat jarang, yang dimaksud sangat jarang itu seperti itu teman-teman. Misal kalian hanya menggunakan pada pagi dan sore hari untuk berangkat dan pulang kerja. Nah, untuk kondisi penggunaan sendiri kan paling tidak sehari cuma sampai 2 jam penggunaannya teman-teman. Nah, untuk kondisi seperti itu kalian bisa mengganti oli kalian dalam jangka jarak yaitu 2.500 km teman-teman, yaitu jarak antara 1.500 sampai 3.000 km teman-teman. Itu kalau diambil dalam jangka waktu dihitung bulan itu bisa 2 bulan kalian untuk mengganti, tidak masalah teman-teman. Penggantian yang lebih rutin sangat bagus untuk mesin, tapi juga sangat buruk untuk kantong kalian, ya kan teman-teman. Maka dari itu untuk ideal penggantian sendiri kita ambil di angka 2.500 km atau sekitar 2 bulan pemakaian motor dalam kondisi sehari cuma 2 jam pemakaian ya, pagi dan sore. Nah, bagaimana untuk motor kalian yang buat ngecek teman-teman? Dengan kondisi motor yang prima dibuat ngecek, yaitu penggunaan sehari bisa berjam-jam, diforsir, disiksa tenaganya, itu kalian bisa mengganti oli dengan jarak sebulan 2 kali teman-teman. Kenapa? Karena untuk menjaga performa mesin kalian ya teman-teman, jangan sampai hanya karena belum ganti oli performa mesin kalian jadi turun, jadi mengakibatkan kerusakan di mana-mana ya teman-teman. Nah, intinya ini adalah untuk menjaga keawetan dan menjaga usia mesin kalian ya teman-teman, bisa berpuluh-puluh tahun pengguna motor kalian masih aman ya teman-teman. Untuk yang saya sampaikan tadi perlu diingat, ini dalam kondisi motor kalian normal ya teman-teman, tidak ada rembesan dan tidak ada oli yang masuk ke dalam pembakaran. Untuk penggantiannya perlu diingat, bagi motor yang jarang digunakan bisa 2 bulan, dan bagi motor yang sering digunakan bisa sebulan 2 kali, untuk terutama untuk para ojek online, ojek, dan untuk para sales mungkin yang bekerja menggunakan kendaraan delivery order yang menggunakan kendaraan juga. Nah, terus untuk penggantian oli gardan bagaimana teman-teman? Kalian bisa menggunakan perbandingan 2:1 dengan oli mesin teman-teman. 2:1 itu yang dimaksud 2 kali penggantian oli mesin, kalian cukup mengganti 1 kali penggantian dalam oli gardan kalian. Jadi semisal kalian mengganti oli mesin setiap 2 bulan sekali, maka oli gardan kalian ganti setiap 4 bulan sekali. Ini dalam kondisi motor kalian normal ya. Bagaimana kita mengganti motor jika kondisi motor kita mengalami rembesan atau mengalami pembakaran oli di bagian mesin? Bagaimana cara mengeceknya? Kalian cukup kontrol dengan volumenya teman-teman. Kalian harus rutin ngontrol volume oli. Bagaimana cara pengontrolan oli nanti akan saya contohkan di beberapa motor. Volume oli yang normal seperti apa nanti akan saya contohkan. Untuk
link videonya belum saya sertakan ya, karena videonya juga belum dibuat. Nah mungkin ini saja yang harus mungkin ini saja yang perlu saya sampaikan. Nah untuk yang belum jelas bisa ditanyakan di kolom komentar ya teman-teman. Nah untuk video-video selanjutnya jangan lupa diikutin, jangan lupa diikutin dari awal sampai akhir, jangan di skip-skip supaya kalian lebih paham dan lebih informasi lebih bisa diterima buat kalian ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya bagi. Ini hanya sebagai contoh ya, bukan promosi ya teman-teman. Sebagai contoh oli, bukan promosi, perlu diingat ini tidak ada unsur promosi di dalamnya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat.